Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hingga saat ini kita masih dikaruniai kesehatan dan keselamatan. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali tutorial pengenalan fitur menu aplikasi web portal belajar SMK Negeri 1 Sumatera Barat, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada pembahasan kelima, yaitu tentang login atau masuk ke dalam aplikasi. Pada saat ini kita akan membahas bagiannya ke-6, yakni tentang login juga, namun sebagai administrator atau sebagai editor, yang mana tujuan tutorial ini untuk membantu user agar bisa memposting news, berita, atau artikel. Namun pada kali ini kita akan memfokuskan pembahasan pada artikel yang tanpa atau tidak menggunakan gambar. Nah, pada kesempatan nanti berikutnya kita akan memposting lagi tutorial untuk berita atau artikel yang menggunakan gambar. Baik rekan-rekan, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengakses aplikasi web portal belajar SMK Negeri 1 Sumatera Barat, baik menggunakan ikon PC maupun ikon pada Android-nya. Nah, seperti biasa pada kesempatan tutorial kali ini saya akan menggunakan ikon pada PC home screen pada PC saya. Saya klik, double klik. Ketika tampilan aplikasi webnya sudah aktif, maka berikutnya kita akan masuk atau login, namun tidak menggunakan login pengguna pada sebagaimana yang sudah kita coba pada pembahasan yang kelima. Kali ini kita akan masuk atau login, namun sebagai administrator atau sebagai editor yang akan memposting berita atau artikel. Jadi untuk masuk menunya bukan ini, bukan menu login, tapi kepada menu check-in. Silakan diklik. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi dimohon kepada pengguna atau user yang biasanya masuk atau login menggunakan menu login seperti biasa, namun itu hanya digunakan untuk mengomentari postingan atau artikel. Pada kesempatan ini kita akan login, tapi sebagai administrator atau sebagai editor yang akan memposting sebuah berita atau artikel. Jadi yang kita klik adalah menu check-in. Jadi kepada rekan-rekan yang belum bisa masuk kepada menu administrator, maka segera menghubungi admin dengan cara mengklik kepada menu Telegram untuk menghubungi admin. Baik rekan-rekan, saya lanjutkan. Kita masukkan. Saya akan mengambil contoh user adalah Rini Wulandari. Pada pertemuan ke-5 kemarin kita juga sudah menggunakan menu akun Rini Wulandari sebagai contoh. Setelah menginputkan username dan password, maka kita klik login. Nah, tampilannya seperti ini. Berikutnya, sebelum kita melakukan postingan, kita klik menu news, kemudian add news. Inilah form yang digunakan untuk memposting berita atau artikel. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan judul postingan. Nah, pada kesempatan kali ini untuk memudahkan dan mempersingkat pemahaman dalam pembahasan tutorial kali ini, saya kan sudah mempersiapkan sebelumnya. Saya akan memposting berita lanjutan dari website pembinaan SMK kemendikbud.go.id dengan judul artikel adalah Presiden mengapresiasi industri bermitra dengan SMK. Jadi langsung saja coba saya permudah dengan cara mengcopy, Ctrl C, copy, kita masukkan ke dalam menu judul, kita paste. Berikutnya kita reload agar start linknya ini muncul. Berikutnya adalah memposting berita pada kolom kita. Kita blok terlebih dahulu. Ctrl C. Kemudian di kolom ini kita pastekan. Ctrl V. Nah, cukup mudah dan sederhana. Namun rekan-rekan, postingan ini jika ditampilkan kepada
halaman home screen atau beranda ini masih kurang rapi. Maka caranya kita harus merapikan terlebih dahulu dengan cara Ctrl A, kita rapikan kanan kiri, justify. Kemudian huruf atau ukuran huruf size-nya ini kita berbesar hingga menjadi 16. Nah, seperti ini. Kita klik 16. Jika sudah, langkah selanjutnya kita lakukan adalah memberi kategori atau kelompok pada artikel kita agar pengguna atau user lain mudah dalam mengakses artikel atau postingan yang kita buat. Untuk contoh kali ini saya akan memberikan contoh adalah pengumuman dengan kategori informasi umum. Sekali lagi, klik pengumuman, klik informasi bebas. Lain-lainnya tidak. Untuk keywordsnya ini biasanya saya gunakan adalah info pembelajaran SMK dengan tagline juga sama, info pembelajaran SMK. Yang diizinkan untuk memberikan komentar adalah semua orang. Extra fish-nya kita kosongkan. Author-nya kita buat tim portal belajar SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Jika rekan-rekan ingin memposting dengan judul author-nya adalah nama rekan-rekan sekalian, silahkan menyesuaikan saja. Langkah terakhirnya sebelum kita klik publish, kita harus memilih layout-nya terlebih dahulu karena inilah yang akan mempercantik tampilan saat kita memposting di home screen-nya atau berandanya. Kita klik default. Nah, untuk tampilan yang cukup lebar adalah left main. Kalau main ini cukup tampilannya penuh dalam satu layar home screen. Biasanya saya sarankan adalah left main. Terakhir kita publish. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin melihat hasil dari postingan kita, maka kita klik home terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Namun rekan-rekan jangan heran pada sesi ini kita memposting artikel yang tidak ada gambar atau beritanya, makanya di tampilan awal home screen-nya tertulis no image available. Tapi tidak mengapa karena ini sebagai uji coba saja. Jika kita klik beritanya maka akan muncul berita postingan yang baru saja kita buat. Kita klik. Seperti inilah postingan yang baru saja kita buat. Cukup rapi dan mudah untuk dibaca. Untuk keluar dari websitenya, dari akun kita bisa ngeklik akun kita, kemudian logout. Oke. Baik, demikian rekan-rekan tutorial pengenalan fitur menu aplikasi web portal belajar SMK Negeri 1 Sumatera Barat pada bagian yang ke-6 untuk pembahasan login sebagai administrator atau sebagai editor yang memposting menu atau artikel tanpa gambar atau tanpa foto. Pada kesempatan berikutnya akan dibahas tutorial untuk artikel yang menggunakan gambar atau foto. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.